Tecno Camon 50 Pro. Entah kenapa tahun ini seri Pro Camon tidak terlalu hype ya. Padahal tahun lalu Tecno Camon 40 Pro hype banget tuh sampai harganya digoreng. Dulu katanya itu HP 4 jutaan yang kameranya bisa menyaingi HP flagship 20 juta. Waduh. Meski menurut aku itu agak lebay ya, aku udah pernah bikin videonya. Karena sebenarnya cuma kamera utama aja yang bisa bersaing. Tapi ya, tetap saja banyak yang berharap Tecno Camon 50 Pro bisa memberikan kamera yang bisa bersaing juga dengan HP kelas flagship. Nah, di video kali ini kita akan bandingkan beberapa hasil foto dari berbagai lensa antara Tecno Camon 50 Pro dan Vivo X300 Pro, salah satu HP flagship dengan kamera terbaik saat ini. Aku juga akan masukin beberapa hasil foto dari Infinix Note 60 Pro ya sebagai pembanding ya, agar kalian bisa lihatlah apakah hasil foto Tecno Camon 50 Pro ini di atas kelas harganya. Jadi sebagai kaum menang mending, ayo kita banding. Ketiga HP ini aku beli dengan uang sendiri ya, jadi ini bukan video endorse, ini bukti pembeliannya. Nah, jika video ini nanti dirasa membantu, mohon bantuannya untuk like, hype, dan subscribe agar aku bisa terus membandingkan HP dengan jujur dan apa adanya. Terima kasih banyak. Oh ya, sedikit disclaimer, tujuan perbandingan ini bukan untuk membela atau menjatuhkan salah satu brand HP ya. Beda harga antara Tecno Camon 50 Pro dan Infinix Note 60 Pro plus Vivo X300 Pro itu bisa sampai belasan juta ya beda harganya ya. Jadi sudah pasti kalau harus pilih, otomatis Vivo X300 Pro ini yang paling bagus ya. Video ini lebih ke arah kasih kalian lihat perbedaan ketiga HP ini, seberapa jauh ya bedanya dari sisi fotografi dan sedikit video mungkin ya, biar ada gambaran saja. Oke, kita lanjut. Kita akan bandingkan dulu hasil foto ketiga HP ini secara keseluruhan. Vivo X300 Pro pakai color profile vibrant, Tecno Camon 50 Pro dan Infinix Note 60 Pro pakai color style standar ya bawaan. Ini semua mode default yang terpilih saat aplikasi kamera dibuka. Tidak ada yang aku utak-atik. Oke, kita mulai dari kamera utama. Dari kamera utama siang hari kondisi agak backlight, terlihat hasil Vivo X300 Pro itu paling cerah. Tapi skin tone sebenarnya lebih benar di Tecno Camon 50 Pro dan Infinix Note 60 Pro ya. Saat kita pixel peep dari sisi detail sih Tecno dan Vivo tidak beda super jauh di luar sisi warna. Detail bibirnya masih lumayan terlihat sedangkan Infinix paling kurang. Jadi untuk konteks foto ini menurut aku Tecno paling oke. Wah keren nih. Untuk foto siang hari biasa, hasil Vivo tetap yang paling cerah. Kontras lebih kuat di Tecno dan Infinix, terlihat dari bayangan yang lebih tegas dan area hitam yang lebih pekat. Saat di pixel peep terlihat dari sisi detail Vivo X300 Pro yang paling bisa mempertahankan detail, diikuti Tecno lalu baru Infinix. Untuk foto bunga ini saturasi warna paling kuat di Vivo, Tecno dan Infinix tidak beda jauh di sini. Untuk tekstur juga lebih jelas di Vivo. Saat kita pixel peep ke bagian kelopak bunga, terlihat tuh Vivo bisa mempertahankan lebih banyak detail. Untuk foto bunga ungu ini, Vivo terlihat paling beda ya. Saturasi dan kontras keduanya lebih kuat di Vivo, sehingga warnanya lebih pop di Vivo. Dari sisi tekstur pas kita pixel peep lagi-lagi Vivo lebih oke. Tecno dan Infinix tidak beda jauh di sini. Untuk foto kondisi agak remang-remang indoor, ketiga HP ini beda ya warnanya. Dari sisi pencahayaan sih meski pakai vibrant, warna kekuningan di Vivo menurut aku paling bener. Detail juga paling oke Vivo. Ya ini wajar sih mengingat harga dan hardware-nya beda jauh ya. Tapi di sini malah aku lebih suka hasil Infinix ketimbang Tecno. Skin tone di Tecno jadi kemerahan gitu, padahal color style yang dipakai sama dengan si Infinix. Untuk foto jam indoor ini, bulatan lampu yang menyala di atas paling jelas terlihat di Vivo. Di Tecno juga lumayan rapi ya, sedangkan Infinix ada sedikit flare. Tapi dari sisi warna menurut aku Tecno lebih dekat ke aslinya kali ini. Lalu pas di pixel peep tulisan Constellation ini terlihat jelas di ketiganya, mantep. Tapi hasil Vivo paling rapi ya, paling minim processing kelihatannya, tapi paling rapi juga. Untuk foto pemandangan siang hari gimana? Di foto ini menurut aku Vivo dan Tecno keduanya oke. Langitnya biru, warna biru keretanya lumayan pop, detail bayangan dan visibilitas juga bagus. Infinix paling kurang di sini. Meskipun dari sisi tekstur dan kontras lebih bagus Vivo, tapi mengingat harganya beda jauh, perbedaan pada hasil foto ini tergolong minim di mata aku. Dan ini cukup konsisten lah peringkatnya. Vivo, Tecno, baru Infinix. Tecno mampu menjaga keseimbangan detail dan warna dengan cukup baik. Nah, tapi untuk situasi yang agak ribet, misalnya saat aku mau foto pohon yang di belakang kaca jendela ini, hasil Vivo paling unggul karena dia paling minim pantulan. Di Tecno dan Infinix masih kelihatan tuh glare dari pantulan cahayanya. Sedangkan di Vivo paling rapi. Biasanya sih perbedaan paling utama kamera HP yang beda kelas itu adalah saat malam hari alias foto low light. Jadi sekarang kita coba lihat hasil jepretan low light ketiga HP ini. Di foto ini terlihat bahwa Vivo paling oke kontras dan processing warnanya. Meski gelap, kita masih bisa melihat berbagai shade warna dan tingkatan area gelap yang berbeda. Infinix dan Tecno tidak ada perbedaan yang jauh menurut aku kalau dilihat secara sekilas. Nah, tapi pas kita
pixel peep, terlihat tuh dari sisi detail masih mending Tecno ketimbang Infinix. Untuk foto orang di malam hari outdoor, di konteks foto ini Tecno cenderung nerangin hasilnya ya, jadinya agak terkesan artifisial atau palsu foto malamnya. Vivo dan Infinix masih lebih oke dalam menyeimbangkan pencahayaan menurut aku. Meskipun aku bisa mengerti kalau ada yang lebih suka hasil Tecno di sini, karena ya memang ada kalangan yang suka hasil foto yang terang-terang gini ya saat malam. Pasti pixel peep peringkatnya lagi-lagi serupa dengan pas yang hari tadi. Vivo paling oke, diikuti Tecno, baru Infinix. Gap antara Tecno dan Infinix pun cukup jauh di sini ya. Dan ini lagi-lagi konsisten. Di sini juga hasil Tecno lebih diterangin ketimbang Vivo maupun Infinix. Untuk foto tanaman ini di malam hari sih Infinix paling off warnanya ya, kurang sesuai, jadi kuning banget. Vivo dan Tecno masih lebih benar di sini. Di sini Tecno tidak mempercerah gimana ya, jadi vibes malamnya masih oke. Dari sisi detail jelas masih lebih bagus Vivo X300 Pro, diikuti Tecno lagi, baru Infinix. Untuk pemandangan malam yang minim pencahayaan, Infinix kurang bisa menjaga akurasi pencahayaan. Vibes aslinya agak kuning ya, seperti di Tecno dan Vivo. Tecno bisa menjaga pencahayaan dengan lumayan oke, meskipun masih lebih benar Vivo pasti. Untuk kilauan lampuan kecilnya juga lebih rapi di Vivo. Untuk foto low light box gitu, seperti logo CFC ini, tentunya Vivo paling pekat warnanya dan paling rapi juga. Nah, tapi di sini menurut aku Infinix malah lebih oke ketimbang Tecno ya. Warna putihnya lebih benar. Di Tecno dia agak kebiruan. Dan ini cukup konsisten di foto ini juga. Meskipun perbedaan Tecno dan Infinix kali ini tidak sejauh foto CFC tadi ya. Tapi logo Mi Midang ini tetap lebih pucat di Tecno. Jadi untuk kamera utama, apakah Tecno Camon 50 Pro lebih bagus dari Vivo X300 Pro atau setidaknya bisa dibilang setara? Menurut aku sih tidak ya. Vivo X300 Pro unggul dari sisi detail, processing lebih oke, lebih rapi, dan kontras yang lebih baik di mayoritas situasi. Tapi kalau pertanyaannya, apakah perbedaan Tecno dan Vivo itu selalu bagaikan langit dan bumi? Menurut aku sih tidak. Bahkan ada kalanya orang bisa lebih suka hasil Tecno ketimbang Vivo, terutama saat foto orang di siang hari. Karena skin tone di Tecno pas siang hari itu cukup konsisten, di mana Vivo kadang malah mempercerah kulit. Kalau tidak di pixel peep, ingat ya, kalau tidak di pixel peep, menurut aku ada orang yang lebih suka hasil Tecno kadang. Perbedaan baru lumayan berasa di saat malam hari dan foto lampuan ya, dimana akan ada banyak mata awam yang menurut aku akan lebih condong ke Vivo. Dan wajar lagi-lagi beda harganya belasan juta loh. Untuk foto zoom, Vivo X300 Pro ada lensa periskop telefoto yang aktif di jarak 3,5 kali, sedangkan Tecno Camon 50 Pro ada lensa tele yang aktif di jarak 3 kali zoom. Infinix Note 60 Pro sayangnya tidak ada lensa tele. Di jarak zoom 3 kali, terlihat banget ya, hasil Vivo itu cukup stand out. Background blurnya itu ada dan oke banget. Di Tecno dan Infinix tidak sekuat itu. Hasil Vivo juga paling terang ya. Pas kita pixel peep, Vivo memiliki detail yang paling oke, padahal dia masih hybrid zoom, sedangkan si Tecno sudah optical zoom. Infinix sih paling kurang ya, dan ini wajar mengingat dia tidak ada lensa tele. Untuk foto bunga ini yang masih di jarak 3 kali zoom, kontras di Vivo lebih oke. Pas kita pixel peep, processing di Vivo lebih halus. Tecno lebih kasar, tapi detail masih lumayan bagus. Sedangkan Infinix lagi-lagi paling kurang. Di jarak 3,5 kali zoom, lensa periskop telefoto Vivo X300 Pro aktif dan perbedaannya ini makin jelas ya. Hasil Vivo paling oke dari sisi detail dan ketajaman. Pas kita pixel peep apalagi, jelas banget bedanya. Cuma entah kenapa di sini itu menurut aku hasil Vivo agak kemerahan dari sisi warna. Di foto jarak 3,5 kali zoom ini juga tanpa pixel peep pun sudah bisa dilihat Vivo X300 Pro paling unggul, diikuti Tecno kemudian Infinix. Sebenarnya efek bokeh Vivo ini tuh yang sangat game changing menurut aku ya. Kalau mau di pixel peep sih ya makin jelas lah siapa yang paling bagus. Tapi kalau kalian pakai lensa tele buat foto-foto pemandangan ya, itu sih perbedaannya tidak seketara foto objek ya, tidak sejelas itulah bedanya. Di foto jarak 3,5 kali zoom ini perbedaan Tecno dan Vivo tergolong tipis kalau tidak di pixel peep. Di jarak 5 kali zoom perbedaannya semakin jelas, tapi detail di Tecno masih oke sih menurut aku. Tekstur bunganya masih cukup jelas, dan kalau tidak di pixel peep sebenarnya di mata awam masih bagus hasil Tecno. Pas di pixel peep baru deh terlihat banget bedanya. Untuk objek yang menekankan tekstur, bahkan 10 kali zoom Tecno pun masih tergolong oke hasilnya. Tekstur kantong semen ini masih terlihat beda tuh dengan Infinix yang sudah hilang tekstur kantongnya. Pas di pixel peep lagi-lagi baru berasa perbedaannya dengan si Vivo, apalagi dari sisi tulisan. Untuk zoom tulisan, kita lihat di jarak zoom 10 kali ini ya, perbedaannya lumayan jauh. Disinilah perbedaan kelasnya sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Vivo sangat jernih dan jelas. Tecno kurang tajam, tapi tulisannya masih cukup kebaca. Di Infinix sih tulisan kecilnya sudah sangat sulit untuk dibaca menurut aku. Kalau kita zoom lagi ke jarak 50 kali, tulisan di Tecno sudah semakin sulit dibaca, tapi masih tidak jelek lah. Di Vivo sih dia masih tergolong tajam ya. Infinix mentok zoom cuma di 15 kali, jadi nggak bisa aku zoom lebih dari ini. Kerennya, si Tecno bisa zoom sampai 100 kali loh setelah software update terbaru kemarin-kemarin. Meskipun tulisannya sudah hampir tidak kebaca ya ini ya. Kalau Vivo sih masih aman banget. Untuk foto zoom saat malam hari di jarak 3 kali zoom ini terdapat penurunan
penurunan kualitas yang lumayan jelas di Tecno dan Infinix. Meskipun Tecno masih bisa mempertahankan detail dengan cukup baik, saat di Pixelpip terlihat tuh, tekstur di Tecno masih tergolong bagus meski tidak setajam Vivo, tapi jauh lebih oke ketimbang si Infinix. Untuk foto zoom malam di jarak 3,5 kali, kesimpulannya masih sama ya. Tecno meskipun beda agak jauh dibanding saat siang hari tadi, dia masih bisa mempertahankan detail yang lumayan, meskipun terdapat perbedaan yang jauh dengan si Vivo X300 Pro. Untuk super makro gimana? Menurut aku sih ini salah satu pembeda utama beda kelas HP ya. Urutannya jelas, Vivo X300 Pro, Tecno Camon 50 Pro, lalu Infinix Note 60 Pro. Perbedaan antara Vivo dan Tecno jauh di sini, apalagi jarak zoom super makro Vivo yang bisa sampai 10 kali, dan tentunya background blurnya yang oke banget. Jadi untuk foto zoom jelas Vivo X300 Pro paling unggul. Kali ini Tecno agak susah bersaingnya meskipun dia sudah ada lensa tele, tapi di jarak zoom 3 kalinya aja Tecno masih kalah dari si Vivo. Tapi to be fair, perbedaannya tidak super jauh kalau kalian tidak memfaktorkan background blurnya dan tidak di pixel peeping ya. Begitu di jarak 5 kali ke atas baru berasa tuh perbedaan signifikannya tanpa di pixel peep dan di mata awam. Kecuali saat malam hari ya, itu sih Vivo unggul jauh sebenarnya. Untuk foto ultrawide dengan orang saat siang hari, Vivo paling oke menurut aku dari sisi visibilitasnya. Warnanya juga paling keluar karena color profile vibrantnya paling ya. Untuk Tecno sebenarnya masih oke, lebih ke apa adanya meskipun skin tone-nya sedikit pucat. Infinix agak terlalu gelap di sini. Untuk detail saat di pixel peep jelas Vivo paling oke, diikuti Tecno yang minim detail tapi halus, baru Infinix yang lebih banyak noise. Untuk foto pemandangan ini sih kontras paling oke di Vivo, bayangannya lebih gelap. Untuk langit Infinix dan Vivo tidak beda gimana ya, malah Tecno yang sedikit beda shade biru langitnya. Ya selera lain. Overall untuk ketiga HP tanpa pixel peeping lumayan mirip. Untuk foto ultrawide dengan orang di malam hari ini sebenarnya menurut aku hasil Vivo dan Infinix itu agak terlalu kuning atau oranye dan Tecno agak terlalu cerah, jadi tidak ada yang benar di sini. Nah tapi dari sisi detail Vivo lebih unggul, Tecno sudah pecah tapi tidak separah Infinix. Ya wajar lah untuk kelas kamera ultrawide di harga segini ya. Untuk foto ultrawide pemandangan malam hari, menurut aku hasil Infinix terlalu terang dan hijaunya agak aneh. Di Tecno agak terlalu gelap ya, meski sebenarnya aku lebih suka vibe si Tecno ketimbang Infinix karena penerangannya tidak terkesan palsu. Vivo paling bisa menyeimbangkan detail dan kontras di sini dengan flare yang paling minim juga. Untuk foto portrait jarak 1 kali zoom dari sisi skin tone menurut aku Vivo paling oke. Infinix agak pucat, Tecno juga bagus, cuma kontrasnya lebih kurang. Dari sisi detail Vivo lagi-lagi lebih oke diikuti Tecno dan Infinix. Meskipun Tecno dan Infinix tidak beda jauh ya di sini ya. Dari sisi separasi rambut juga Vivo lebih unggul. Tecno dan Infinix ada menghilangkan beberapa rambut dan ada area-area putih yang membuat hasilnya kurang rapi. Di focal length 35mm, entah kenapa di sini bokeh Tecno nggak ada atau tipis banget. Ya bisa jadi aku terlalu cepat jepretnya, jadinya bokehnya belum sempat aktif ya karena soal chipset mungkin. Di Infinix dan Vivo sih masih ada tuh bokehnya. Di focal length 50mm, Tecno kelihatan agak memperhalus wajah ya. Kontrasnya juga kurang. Infinix masih lebih oke dari sisi skin tone. Meskipun Vivo paling seimbang ya. Kontras oke, skin tone bener. Di Infinix juga ada rambut yang hilang tuh. Dan yang agak menjengkelkan itu adalah kadang Tecno tuh processingnya ngaco. Seperti pada foto ini, mayoritas rambutnya di blur. Untuk portrait low light di focal length 24mm, Tecno agak gelap ya. Tapi dari sisi detail wajah menurut aku masih oke lah. Buat separasi rambut sih Vivo tetap yang paling oke. Tecno agak terlalu gelap jadi agak sulit terlihat, tapi sepertinya sih mirip dengan Infinix yang lagi-lagi ada menghilangkan sebagian rambut. Di focal length 35mm lagi-lagi Tecno ngaco. Kali ini ada sih bokehnya tapi kebanyakan sampai sebagian besar rambut di sisi kanan tuh kena blur. Masih mendingan Infinix di sini, tapi ya tetap Vivo paling oke. Di focal length 50mm ini juga sama ya, menurut aku Tecno masih agak ngaco nih bokehnya. Jadi untuk portrait malah menurut aku Infinix lebih oke ketimbang si Tecno ya. Mainly karena processingnya Tecno masih tidak konsisten. Kadang background blur atau bokehnya hilang, kadang malah kebanyakan. Selfie, untuk kamera depan sih sebenarnya secara pribadi di konteks foto ini aku paling suka hasil Infinix ya. Kontrasnya oke, tidak berlebihan, warna langit juga lumayan sesuai, skin tone juga lumayan bener. Vivo tuh agak terlalu warm tone-nya, jadi sedikit kekuningan. Sedangkan Tecno terlalu mempercerah. Buat detail saat di pixel peep sih menurut aku tidak beda jauh lah ketiganya ini ya. Tapi pas malam hari malah kebalik ya. Tecno dan Infinix ini kebalik. Di low light selfie ini giliran Infinix yang terlalu mempercerah. Tecno masih lebih oke di sini. Vivo paling bisa menjaga detail tapi lagi-lagi agak terlalu kekuningan. Sehingga untuk selfie ya plus minus lah. Selfie siang hari aku pilih Infinix. Sedangkan untuk malam hari kalau kalian tidak terlalu pentingin detail saat di pixel peep, aku pilih Tecno. Kalau peduli detail ya si Vivo.
Oke, perekaman video. Untuk perekaman video, jujur menurut aku sih jelas Vivo X300 Pro yang akan paling unggul ya. Tapi tidak apa-apa, ini aku tetap paparkan beberapa sampel rekaman video untuk kalian nilai supaya tahu gap perbedaannya itu sejauh apa. Di sini aku tidak masukin Infinix ya, soalnya tangan aku cuma ada 2 dan aku tidak pakai rig atau alat khusus yang bisa pegangin 3 HP gitu ya. Oke, ini perekaman video kamera belakang ya antara Vivo X300 Pro dan Tecno Camon 50 Pro 4K 30 fps di keduanya siang hari ya. Sebenarnya Vivo X300 Pro bisa 4K 60 fps ya, Tecno nggak bisa. Ini aku keduanya pakai di 4K 30 supaya bisa apple to apple ya, biar kalian tahu kalau sama-sama di 4K 30 perbedaannya sejauh apa. Sambil dibawa jalan, panning kayak gini. Oke. Putar jarak dari mulut tadi dan sekarang itu sekitar 20 di atas 20 sih, 30 lah ya, sekitar 30 cm ya. Sekarang aku coba bawa jalan, hasilnya kurang lebih seperti ini siang hari ya. Coba aku percepat jalannya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita coba arah ke langit. Oke. Kalian bisa nilai perbedaannya, stabilisasi dan lainnya, apakah jauh untuk perbedaan harga belasan juta atau tidak sejauh itu bedanya ya. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, ini perekaman video kamera depan ya antara Vivo X300 Pro dan Tecno Camon 50 Pro ya. Ini 4K 30. Sebenarnya di Vivo itu dia bisa 4K 60 fps ya. Tapi ya karena beda harganya jauh banget, biar lebih apple to apple, ini aku dua-duanya 4K 30 fps aja. Tentunya kondisi siang hari ya. Nah kayak gini ya, dynamic range. Sambil jalan kalian bisa nilai juga suaranya, penangkapan suaranya bagusan yang mana ya. Nah ini aku coba jalan ke tengah, muter, percepat jalannya ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita lihat dynamic range lagi dah. Nah gini ya. Oke, ini perekaman video kamera belakang ya Vivo X300 Pro dan Tecno Camon 50 Pro di 1080p 60 fps low light pastinya ya, malam hari ya. Kamera belakang low light 1080p 60. Sambil jalan pastinya ya, agak gelap ini ya, semoga aja visibilitasnya masih oke, biar kalian bisa lihat perbedaannya gimana ya, sejauh apa. Kita coba putar. Nah, kalau diputar hasilnya seperti ini, kalian bisa nilai apakah di jitter ya. Harusnya perbedaan jitternya lumayan kelihatan ya. Nanti cobalah kalian nilai ya, dari sisi ketajaman, stabilisasi low light dan lainnya. Oke, kita coba jalan dikit deh arah sini. Nah kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, ini perekaman video kamera depan 1080p 60 fps di kedua HP ya, Tecno Camon 50 Pro dan Vivo X300 Pro, kondisi low light. Oh ini gelap banget ya. Coba kita jalan ya. Nah, kamera depan ya, dan fitur bingkai penerangnya aku tidak nyalain. Jadi ini nggak ada frame putih untuk menerangi ya. Ini benar-benar pure dari kamera aja tanpa ada penerangan tambahan. Capek juga jalannya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Nih langit malamnya ya. Coba percepat jalannya. Nah, di sini terangan dikit nih. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, kalian bisa nilai ya, panning dikit dah. Nah. Oke, bagusan mana? Harusnya sih jelas bagus Vivo X300 Pro ya. Oke, ini perekaman video kamera belakang antara Vivo X300 Pro dan Tecno Camon 50 Pro. Kita mau lihat perpindahan lensa ya. Kedua HP direkam di 1080p 30 fps. Kita ke ultra wide dulu di Tecno, terus ultra wide di Vivo. Kemudian 1 kali Tecno,
1 kali Vivo, 2 kali Tecno ya, 2 kali Vivo, kemudian 3 kali Tecno, 3,5 kali Vivo. Nah, di Tecno dia sudah mentok ya. Untuk tap-tapnya kita perlu scroll manual kalau mau lanjut, sedangkan di Vivo kita masih bisa nih 10 kali ya. Tecno kalau mau 10 kali harus scroll manual kayak gini. Nah, ini 10 kali di Tecno versus 10 kali di Vivo. Dan di Vivo kita bisa scroll manual lagi sampai 20 kali zoom. Di Tecno mentok. Jadi udah 10 kali, ini udah maksimal ya. Kurang lebih perbedaannya seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke 1 kali Tecno dan 1 kali Vivo. Untuk video sosmed aku sudah taruh di Instagram aku ya, Instagram Mendang Mending. Kalian bisa cek di sana. Ada video yang direkam langsung pakai IG dan ada juga yang direkam dulu pakai aplikasi kamera bawaan sebelum di-upload. Follow IG aku di @mendangmendingin atau cek aja link di deskripsi video ini. Bisa cek IG story highlights untuk sampel video sosmednya. Oke, kesimpulan. Jadi kita bisa lihat ya dari beberapa hasil jepretan ketiga HP ini ya. Menurut aku sih Tecno Camon 50 Pro ini kameranya bisa dibilang di atas rata-rata untuk kelas harganya. Terutama kamera utama dan zoom 3 kalinya. Di kondisi good lighting atau pencahayaan cukup, kedua lensa ini bisa lumayan bersaing dengan Vivo X300 Pro kalau tidak di pixel peak. Tapi begitu sudah malam atau foto di lingkungan yang challenging seperti banyak lampu dan pantulan atau kalian pixel peak hobinya, Vivo X300 Pro jelas lebih unggul. Dibandingkan dengan Infinix Note 60 Pro juga, Tecno Camon 50 Pro lebih oke di mayoritas kondisi. Paling cuma potret yang kurang bagus ya, bokehnya Tecno masih kacau. Terus pas foto malam hari dengan orang, Tecno sering mempercerah dan ini sebenarnya bukan masalah besar, tapi pencerahannya itu terkesan artifisial atau terlihat kurang alami. Di luar itu sih, kamera Tecno Camon 50 Pro ini menurut aku bagus. Menurut kalian gimana? Bagi yang sudah pakai Tecno Camon 50 Pro, apa aja keluh kesah kameranya? Bisa infoin di kolom komentar. Nah, kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, mending Tecno Camon 50 Pro atau Infinix Note 60 Pro, ditunggu video perbandingannya ya, sedang digarap. Jangan lupa like, hype, dan subscribe agar aku bisa terus bandingin HP-HP terbaru. Sekian video Mendang Mending kali ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terus bandingin, terus kritis.